Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kebangkitan Kristus berkuasa mengubah benih yang mati menjadi tanaman yang mulia. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi, yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami, kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari surga. Mereka yang dari debu, sama dengan dia yang berasal dari debu, dan orang-orang surgawi sama dengan dia yang surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dari dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa dia yang surgawi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 15, ayat 42 sampai ayat 49. Waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, dia sedang menghadapi salah satu masalah teologis paling krusial. Ada orang-orang yang mulai meragukan kebangkitan tubuh. Bagi mereka, yang penting hanya kehidupan rohani. Tubuh itu tidak penting. Tapi Paulus, dengan tegas dan penuh kuasa Roh Kudus, menegaskan, kebangkitan Kristus adalah pondasi utama iman kita. Kalau tidak ada kebangkitan, maka hidup kita ini ibarat benih yang ditanam tapi tak pernah bertumbuh. Mati sia-sia. Tapi, justru lewat kebangkitan Kristus, benih hidup kita, yang pada dasarnya rapuh, fana, dan penuh dosa, dijanjikan akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang kekal. Ini bukan dongeng, ini adalah kebenaran kekal. Hari-hari ini, banyak orang merasa hidup itu hanya soal perjuangan sampai mati. Yang penting kerja, cari uang, lalu mati dengan tenang. Tapi di balik gaya hidup yang seolah realistis itu, sebenarnya tersembunyi rasa takut, rasa hampa, dan pertanyaan besar. Apa gunanya semua ini, jika tidak ada kebangkitan? Kabar baiknya, firman Tuhan berkata, hidup ini bukan hanya tentang bertahan di dunia yang rusak ini. Hidup ini adalah proses ilahi. Kita sedang dalam tahap berbentuk benih, akan ada satu hari di mana kita akan ditanam, dan jika kita ada di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Berita intinya, kebangkitan bukan sekadar hidup lagi, tapi dihidupkan dalam bentuk baru. Mari kita lihat kembali 1 Korintus 15, ayat 42 sampai ayat 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Apa artinya bagi kita yang hidup di masa kini? Hidup kita sekarang ini seperti benih, kecil, rapuh, tak menarik, bahkan kadang rusak. Tapi benih itu menyimpan potensi. Potensi itu baru muncul kalau benih itu ditanam dan mati. Demikian juga tubuh kita. Hari ini mungkin kita sakit, kecewa, bergumul dengan dosa. Tapi saat kita percaya pada Kristus, kita sedang ditanam. Dan ketika Yesus datang kembali, tubuh kita akan dibangkitkan seperti tubuhnya yang mulia. Tidak rusak. Tidak bisa mati. Tak terikat dosa lagi. Pesan Tuhan untuk kita hari ini yang perlu diindahkan, jangan bangga dengan tubuh duniawimu. Seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Kalau hari ini kita terlalu fokus dengan kemegahan dunia ini, penampilan, prestasi, kekayaan. Ingatlah, semuanya itu seperti benih yang akan mati dan membusuk,
kalau tidak ditanam dalam iman. Jadi, jangan hidup hanya untuk dunia ini. Jangan bertuhankan perut, kesenangan, atau pencitraan di media sosial. Itu semua sementara. Itu semua akan dikuburkan. Tapi sebagai orang yang percaya, kita akan dibangkitkan, bukan hanya hidup kembali, tapi dalam bentuk baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tidak akan ada lagi sakit. Tidak akan ada lagi yang namanya kegagalan. Tidak lagi rapuh. Tidak lagi tertuduh sebagai pendosa. Apa aplikasinya untuk hidup di masa kini? Hiduplah dengan perspektif kekekalan. Kalau kamu sedang lelah, ingat, ini bukan akhir. Kalau kamu sedang kalah, ingat, benih pun tampak mati sebelum bertunas. Kalau kamu sedang kecewa dengan dirimu sendiri, ingat, Yesus tak memilih benih yang sempurna, tapi yang mau ditanam oleh kasih karunia. Tuhan ingin kita memperhatikan perintah yang harus dilaksanakan, yaitu, terima dan percayalah bahwa Kristus telah bangkit untuk menjamin masa depanmu. Tinggalkan hidup lama yang hanya mengejar yang fana. Miliki gaya hidup kekal, mengasihi, mengampuni, berbuah dalam roh. Selain itu, terimalah janji pengharapan yang harus dipegang. Kita akan dibangkitkan seperti Kristus, bukan sekadar hidup lagi, tapi hidup dalam bentuk yang mulia dan kekal. Mari deklarasikan iman percaya kita, dalam bentuk komitmen manifestasi kita. Ulangi ini setiap kali kamu merasa gagal, kotor, atau ingin menyerah. Aku bukan benih yang sia-sia. Dalam Kristus, aku sedang ditanam untuk dibangkitkan mulia. Hidupku, sifatnya sementara, tapi tujuanku kekal. Aku akan bangkit seperti Kristus. Aku milik kebangkitan, bukan kematian. Ucapkan itu setiap pagi, atau saat berdoa malam. Karena benih akan tumbuh lebih kuat jika ditanam dalam iman yang diulang-ulang. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Di tanah yang kering, aku ditanam, penuh luka, kegagalan dan air mata. Tapi firman-Mu berkata padaku, benih yang mati itu akan hidup baru. Bangkit seperti-Mu Tuhan Yesusku, dari debu Kau ubahku mulia. Tak terikat lagi dosa dan luka, hidupku milik-Mu selamanya.
penuh luka kegagalan dan air mata. Tapi firman-Mu berkata padaku, benih yang mati itu akan hidup baru, bangkit seperti-Mu Tuhan Yesusku, dari debu